Orang kebanyakan ada yang mengatakan ini diambil Nyi Roro Kidul atau Wah, apa itu gitu. mistis. Mistis ya. Mistis banget itu. Ya siapa marketing. Iya, kayak gitu lah. Marketing. Mayat itu kalau tenggelam di laut minimal 3 hari tuh udah muncul ke atas. Ininya udah gak ada tangannya, si matanya udah gak ada, si telinganya udah gak ada. Ada di tengah laut di sini posisinya. Pas dicari, emang bener ada. Nyata. Nyata betul. Kuning ada bendera merah. Kalau kuning kan itu ya sedikitnya aman ya. Kalau merah itu Sudah udah ya, jangan Nggak dibayar Anda. enggak. Itunya pahala ya. Pahala ya. Sekarang di situ kadang-kadang si orang itu ngajak berantem gitu. Alhamdulillah kita bisa menyelamatkan nyawa orang gitu. Menyelamatkan perempuan nggak? Ya, si cewek kan kalau posisi cewek dipegang gini, kita nggak pegang papan sambil Tanggung jawab. Paling minimal, 500, paling maksimal. 300. Gimana paling minimal 500? Sekarang Paling maksimal 300. Berhenti dari nyanyi. Saya bayar paling minimal uang yang didapatkan dari nyanyi. Dapat pahalanya saya ajarin ngaji. Ntar kita mau total di sini. Dunianya dapat, akhirnya dapat. 2 tahun lagi udah punya calon. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Sambil ikhtiar juga kan. Qalilun yugunikum khairu minal katsiri yulhikum. Sedikit tapi mencukupi itu jauh lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Saya vokalis ninggalin kan duduk-duduk, mereka kan sudah punya kerjaan tetap. Cuman nggak ngapa-ngapain saya nambahin 300. Enak kan? Nggak manggung nggak apa, ngaji aja gitu. Dunia dapat, pahala dapat, coba santai-santai aja. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerjaan udah selesai belum kerjaan? Alhamdulillah lancar, stabil. Lancar, stabil. Stabil. Ini alhamdulillah saya berterima kasih ya sudah mau hadir di tempat yang sangat sederhana ini. Ya, nama lengkapnya siapa? Fihan Muhammad Soleh sih. Fihan Muhammad Soleh. Muhammad Soleh. Soleh. Dalam kurung Uwe. Kenapa kok bisa dipanggil Uwe itu? Kalau Uwe itu dulu sih pas waktu kecil kan dulu suka makan kue-kue kayak gitu kan. Kayak sama saudara. Oh lumba katanya suka banyak makan kue jadi Uwe jadi kayak gitu. Ya orang-orang di Aroya kenalnya Uwe. Anda Uwe. Iya Uwe. Padahal nama aslinya Fihan Muhammad Soleh. Fihan Muhammad Soleh. Saya panggil Mas Fihan ya. Mas Fihan, boleh. Mas Fihan. Lebih keren kan? Oh, keren. Daripada Uwe. Iya, baik. Asli pelabuhan ya? Iya, asli banget. Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Ini nggak tahu ya, pernah ada yang bilang gitu ya. Anda kan biasanya juga sering jaga pantai ya? Ah, iya. Itu kan sebelum kita membahas tentang pantai ya, Pelabuhan Ratu kan luas ya. Iya. Ada beberapa, ada Citepus, ada itu karena tempat nama-nama apa saja yang ada di Pelabuhan Ratu ini? banyak sih, kayak misalnya masih termasuk Loji juga ya. Loji dekat PLTU itu. Masih terus Citepus, Karangsari, Karangpamulang, Karangnaya, Hotel SBH, Kamboja, Karanghau, Cikembang. Masih banyak juga. Masih banyak juga ya. Iya. Yang paling menarik apa? Yang paling banyak dikunjungi para wisata? Kalau banyak yang dikunjungi sih rata-rata Karanghau yang paling dikenal. Karanghau, itu. Ya? Karanghau, Citepus itu. Citepus paling banyak ya. SBH? SBH ya sedikit lah gitu, tapi beda-beda banyak tuh ya, banyak juga ya. Nah, kalau Anda sendiri biasanya kalau misalkan di pantai di mana biasanya sering main? Di sebelahnya sih Karangnaya ya. Dekat SBH. Pinggirnya itu Karangnaya. Pantai Karangnaya. Kiri kanan? Kiri. Sebelah kiri? Iya, kiri. Kelewat Karang itu. Oh, di situ. Antum sering bermain di situ? Wah, kalau nggak salah dari kelas
SD ya, SD. Kan lahir di situ SD. ya. SD lahir. Dari SD wah, udah tahu lah itu apa namanya suasana pantai di situ. Pantai di situ ya. Katanya jago juga main apa namanya? Surfing. Yeah. Surfing namanya. Nah, kemarin kan saya waktu ke Palabuhan. Waktu acara nikahnya Anggi. Oh iya. Theo. Iya. Saya bawa mobil. Saya pas di pinggir pantai itu saya lihat ombak ini mulai kayak apa namanya? Besar gitu kan. Nah, saya bilang ini memang nggak cocok untuk berenang. Bilang iya Ustaz, tapi beberapa orang malah senang jika ombak itu besar. Iya, kalau buat orang yang suka surfing. Nah, salah satunya tuh si Uwe yang dibilang seperti itu. Emang dia jago. Mas Bihan. Ya. Kalau Theo-nya bilangnya Uwe ya. Saya bilang berarti jago. Oh jago itu Ustaz. Dari kapan Anda belajar seperti itu? Kalau ini ya udah bisa berdiri itu di papan selancar tuh kira-kira kelas 1 MTS ya. Kelas 1 SMP. Itu udah biasa di ombak besar itu. Iya. Itu belajarnya langsung di pantai seperti itu. Iya sih. Dari pertama sih di pinggir dulu pakai bukan surfing, papan surfing tapi boogie board. Itu untuk belajar. Iya, kayak ya anak kecil beginner kayak gitu kan. Seluncur di pinggir aja gitu. Kalau udah bisa itu terus? Ya step by step sih. Kalau udah bisa dari boogie board, saya coba ya sebulan 2 bulannya pakai papan selancar, masih di pinggir gitu, didorong-dorong. Itu ada yang bimbing atau sendiri? Sendiri sih otodidak saya. Otodidak. Sama teman-teman. Pulang sekolah, langsung. Pernah tenggelam nggak? Enggak. Nggak pernah. Itu kalau misalkan papan surfing yang besar itu berapa ukurannya? Paling besar sih ada longboard, namanya longboard. Kayak longboard kayak ukuran. Panjangnya berapa itu? Nyampe 3 meter atau 4 meter. Itu kan saya lihat orang main tuh selalu diikat di kaki. Itu namanya leg rope. Itu biar kalau misalkan jatuh kita nggak terpisah. Enggak ya, kalau misalnya kita jatuh, si papannya misalnya jauh dari kita, tinggal kita ambil tarik aja gitu. Itu yakin nggak bakal lepas tali? Insya Allah. Tapi kalau selagi si talinya itu masih bagus, kayak tempelannya itu, insya Allah kuat ya, kalau ombak besar juga. Tapi belum pernah lepas itu tali dari itu ya? Pernah di tengah itu. Kayak gimana itu? Wah, kalau orang-orang yang belum biasa pasti panik. Kalau saya kan udah biasa lah. Tapi ya slow aja gitu kan. Walaupun papan. Kira-kira ombak berapa meter? Paling 4 meter lah. 4 meter? 4 meter ya. Berarti lebih tinggi dari... Iya. Tapi ya alhamdulillahnya kita udah tahu tekniknya gitu. Kalau misalnya nggak tahu, kita pastinya panik juga. Itu yang namanya tenggelam itu. Panik. Tapi alhamdulillah nggak pernah Alhamdulillah enggak lah. Ya. Walaupun di tengah ya kita santai aja ke pinggir, ngikutin arus ke pinggir gitu. Saya kan pernah lihat waktu kapan hari itu saya ke sana, lihat ada bule ya. Iya. Lihat bule pelan-pelan dulu di apa namanya baring di dadanya ditempelin dulu awal. Ya itu buat pemanasan lah. Udah lama baru mulai. Tapi memang saya lihat nggak bisa kalau kecuali ombak besar itu ya. Berarti biasa main seperti itu minimal ombaknya berapa meter? Buat yang belajar ya, buat belajar palingnya 2 meteran lah gitulah. Buat belajar. Semeter lah. Kalau gitu. sudah main-main yang udah pro itu kan harusnya lebih besar, lebih bagus gitu. Tapi nggak takut ya mereka ya? Ya, segitu malah seneng. Aneh ya? Itu adrenalin. Yang saya lihat ombak 2 meter aja itu sudah kayak, wah takut sekali. Iya sih, kalau yang belum biasa itu, ombak gede katanya, bahaya kan. Kalau buat yang surfing, wah bagus ini ombak. Gitu ya. Nah, kalau pantai Palabuhan kan saya lihat dari bibir pantai itu sekitar 30 atau 40 meter, kayaknya langsung dalam ya? Iya. Soalnya kan itu ada arus gitu. Ada arus. Langsung kayak logak gitu kan ya? Bersambung langsung dari Samudra Pasifik apa ya? Samudra Hindia. India mungkin. Itu mungkin yang buat itu ya. Nah, ini kan yang sering ada korban ya. Iya itu. Karena 30 atau 40 meter dari bibir pantai langsung dia. Iya. Nah, kayak gini ya, set. Pas saya ke sana, saya berenang, itu air sudah seperti itu sudah kayak takut sekali rasanya. Apalagi air sudah setinggi, sudah ada kayak nggak berani maju lagi. Maunya udahlah. Kayaknya kalau kita misalnya udah segini ya, kita udah kerasa. Kalau di tengah kita keseret gitu. Kalau yang belum bisa.
panik gitu. Panik gitu ya. Asli panik banget kalau misalnya kita jalan-jalan ya, jalan ke bibir pantai. 40 meter atau 3 meter lah ke tengah. Kalau nginjak yang gimana ya, yang kayak posisinya kayak gitu. Iya. Namanya legon sih kalau dari bahasa Sunda itu legon. Kita panik. Kebanyakan yang orang tenggelam tuh kayak gitu. Iya, karena langsung ngedadak itu. Padahal itu arus namanya. Tapi kenapa Arus orang bawah. kebanyakan ada yang mengatakan ini diambil Nyi Roro Kidul atau Wah, itu apa mistis. gitu. Mistis ya. Mistis banget itu. Memang kalau secara ilmiahnya memang banyak yang tenggelam karena memang ada itu ya tadi ya. Bagus lah kalau misalkan seperti itu. Tapi sampai sekarang mistis itu masih terus Masih. apalagi di hotel itu di Ya, kamar dua berapa itu? 308. 308 kalau nggak salah ya. Yang jendelanya hitam itu kalau di pinggir. Ya, tapi ya apa namanya, pastinya kepentingan ini aja sih, apa, marketing. Iya, kayak gitulah. Marketing. Baik. Saya juga pernah dengar, tapi nggak tahu ya dari siapa ya. Mas Fihan ini pernah mengevakuasi jenazah. Ya, Pernah itu pas. Itu gimana kejadiannya itu? Yang udah ini ya, udah tenggelam yang 3 hari itu yang nggak ketemu ya. 3 hari gak ketemu. Itu berapa orang korban? Satu aja sih, pernah satu itu. Tenggelam, kemudian? Ke apa? 3 hari belum ketemu. Enggak, 2 hari belum ketemu. Pas 3 harinya muncul dia. Soalnya kalau si mayat itu kalau tenggelam di laut minimal 3 hari itu udah muncul ke atas. Oh, kalau jadi selama 2 hari itu masih masih di bawah, ke bawah arus bawah. Masih ngikutin arus. Kalau 3 hari ngapung. Ya udah ngapung. Kalau paling lama seminggu lah. Anda yang mengevakuasi? Iya, sama teman-teman gitu, bareng-bareng ya. Bareng-bareng nyari. Tapi itu emang luar biasa. Gimana ceritanya itu kok bisa? Kalau misalnya udah ke evakuasi yang mayat gitu, ya kita safety juga sih ya, pakai, soalnya kan nggak tahu dah orang itu si beliau itu. Itu pakai surfing atau pakai kapal? Iya, pakai kapal juga sih kalau di tengah. Yang kebetulan kalau yang Pihan temu yang jenazah itu, kebetulan si jenazah itu udah di pinggir. Oh, udah di pinggir. Iya, udah di pinggir. Si jenazah sih keadaannya ya kayak gitulah, kalau misal tenggelam di laut, si ininya udah gak ada tangannya, si matanya udah gak ada, si telinganya udah gak ada. Kayak gitu kalau udah tenggelam di laut, gak tahu kayak sama ikan. Ya bisa jadi juga. Jadi berarti bentuk organ tubuh tuh nggak utuh lagi ya? Iya, kalau udah di laut itu. Perempuan laki-laki? Laki-laki, kebetulan laki-laki. Keluarganya bagaimana? Ya keluarganya ya bersabar aja kan gitu. Cuma ngingetin ya pengen ketemuin. Ya alhamdulillah sih kalau ada takdirnya ditemuin ya ditemuin gitu. Pernah nggak ada yang tenggelam kemudian dicari beberapa hari nggak ketemu itu? Pernah dulu itu. Pernah juga. Pas udah lama itu. Tapi sih udah lama, sebulan, ada 2 mingguan nggak ketemu. Si korbannya itu kayak gimana ya, kayak ngedatangin kayak ke keluarganya gitu, ngeraksukin lah kayak gitulah, pernah gitu. Jadi seakan-akan ruhnya datang ke keluarga. Iya, katanya saya ada di tengah laut di sini posisinya, pas dicari, emang bener ada. Nyata betul. Katanya pengen pulang, katanya gitu. Padahal sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Udah si organ ininya udah juga nggak utuh lagi. Udah nggak utuh. Paling bagian badan aja, kepala gitu. Itu tugas dari pemerintah atau dari orang-orang di situ, anak-anak muda yang memang pengen membantu atau bagaimana? Ada sebagian yang dari pemerintah, Ustaz, ya. Terus juga ada sebagian relawan gitu. Kalau UE sih masuknya relawan. Masuk relawan ya. Iya. Relawan gitu. Ada jadwal tertentu atau bebas? Ada sih. Ada. Kalau misalnya jadwal tertentu itu kalau hari-hari raya kayak sesudah Idul Fitri, tahun baru, ya pokoknya itu. Kalau misalnya hari-hari biasa paling Sabtu Minggu gitu. Sabtu Minggu. Iya. Berarti kalau menjaga itu maksudnya kita standby di pinggir pantai atau gimana? Iya, standby di pinggir pantai gitu. Kan saya pernah lihat itu ya, ada banyak ya pengunjung, kemudian ada yang agak ke tengah dikit, kemudian ada yang tiup peluit. Itu buat perhatian ya. Perhatian. Kalau si orang itu udah agak ke tengah. Iya. Terus berenangnya di zona merah itu yang berbahaya itu. Soalnya kan di bibir pantai itu ada bendera kuning, ada bendera merah. Kalau kuning kan itu
ya sedikitnya aman ya. Kalau merah itu Sudah udah waspada ya? jangan diberenangin. Soalnya arusnya benar-benar kencang kalau bendera merah. Kalau di situ. Oh jadi berarti orang-orang yang udah lama di situ udah ngetahuin lokasi gitu ya, Nah. titik-titik yang berbahaya. Pastinya kalau orang yang baru tahu baru ke situ, Ya, itu belum tahu apa-apa. ya itu dia. Saya sendiri pun sudah berapa kali ke sana, nggak pernah berenang agak ke. Paling juga kalau misalnya ada tamu suka sebelum dia berenang suka dikasih tahu jangan berenang di sini soal ini ada bendera merah artinya ini. Kalau bendera kuning artinya ini. Mendingan yang aman aja gitu. Luar biasa ya. Kalau main surfing biasanya di mana? Daerah mana? Yang paling sering? Cimaja ya? Cimaja ya? Udah dia Ombaknya tempat besar ya? wah luar biasa. Kalau lagi besar wah itu Cimaja itu ya hampir udah internasional Indonesia. Kalau Cimaja itu Kok nggak takut gitu ya? masih berpikir, "Wah, ini orang ombak besar kok malah senang gitu, kita malah takut." iya kalau pertamanya sih Pian juga pertama kalinya lihat ombak besar tuh ya sekarang jangan dulu sekarang juga kalau misalnya ketemu ombak besar agak panik tapi ya kita ambil santai aja ya kalau panik bahaya gitu paling kalau ada ombak besar papan dibuang aja Pian langsung nenggelamin sendiri gitu. Nggak pernah tiba-tiba tenggelam di patok ikan gitu. Enggak. Insya Allah enggak bakalan. Enggak ya. Oh, Adep juga bisa. Adep. Oh, adek. Adek bisa. Diajarin sama saya gitu. Iya, Mang Dian. Mang Dian enggak. Kalau Mang Dian nggak perlu papannya itu Iya, udah ngapung sendiri. Aduh, maaf Mang Dian. Aduh. Iya. Kemudian pengunjung yang paling banyak itu biasanya di hari apa? Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu. Iya, Sabtu Minggu. Kalau di hari raya Idul Fitri juga ya? Iya, Hari-hari itu. Iya. raya besar itu ya? Kalau hari-hari raya kayak gitu, kalau tahun baru full seminggu saat itu bisa jadi. Di situ. Full di situ, wah ramainya gitu. Kalau relawan, berarti nggak dibayar Anda? Enggak. Cuman relawan senang hobi gitu, kemudian bantu orang. Ya insya Allah lah kita ngitungnya pahala ya. Pahala ya. Insya Allah. Masya Allah luar biasa ya. Iya, kita berbuat kebaikan meskipun kita tidak mendapatkan balasan di dunia, insya Allah akan membalas di akhirat. Insya Allah, apalagi memberikan tanbih, apalagi tanbih ini. Wanti-wanti kepada orang, jangan melewatin batas ini, jangan ada bendera kuning, bendera merah, masalahnya kan nyawa loh. Iya gitu. Dan salah satu tujuan syariah itu adalah hifdzu an-nafs, menjaga nyawa, seseorang menjaga diri. Kalau Anda menjaga pantai itu kemudian menyelamatkan banyak jiwa, Masya Allah, luar biasa sekali. Sampai sekarang masih? Ya masih. Seringnya hari Sabtu Minggu kalau misal biasa, tapi sekarang kan masih ada COVID itu ya. Jadi ya off dulu lah. Berapa orang biasanya yang jaga? Bertiga sih. Bertiga. Pihan, adek, sama temen. Kita bagi-bagi ini. Bagi-bagi lokasi gitu. Ya kalau misalnya adek di barat, di ini. Gitu. Kita misalkan kalau nggak ada orang berarti santai. Iya. Biasanya kalau ada orang dipantau gitu. Iya gitu. Tapi orang tuh nggak tahu kalau kita mantau. Kebanyakan. Disangkanya kita ngapain gitu. Iya kebanyakan. Padahal kita niatnya mau jaga. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngasih tahu sama si orang, jangan berenang di situ. Kadang-kadang si orang itu ngajak berantem gitu. Malam-malam. Iya, mau ngajak berantem. Ya saya sih nggak, maksudnya pihak pribadi nggak diajakin berantem juga, tapi cuma disaranin kalau misalnya kamu mau selamat atau masih pengen hidup, janganlah patuhilah ini keselamatan di lokasi ini. Hargai juga kita yang udah jaga di sini. Baru aja di situ sadar dia. Gitu. Jadi memang mereka nggak tahu kalau. Iya gitu. Soalnya kan ada jarang juga ada yang pakai baju kan kayak dari pemerintah itu pakai baju itu ya, baju resmi ya. Kalau kita kalau ada dipakai, kalau enggak juga ya pakaian pantai aja. Jadi itu yang buat berantem ya. Iya. Dikasih tahu malah. Iya udah nyolot gitu, udah salah nyolot.
Tapi Masya Allah Anda luar biasa ya, ingin membantu untuk menyelamatkan, menjaga-jaga, sangat luar biasa. Kira-kira ada hal apa yang paling mengesankan selama Anda jaga pantai? Kalau mengesankan ya? Yang paling kira-kira nggak bisa dilupa gitu? Selain daripada yang mengevakuasi jenazah tadi. Yang paling berkesan itu kita udah menyelamatin si orang itu yang udah di tengah itu. Udah misalnya mau tenggelam, mau hilang, dia keambil sama saya gitu, ketolongin. Pernah, alhamdulillah. Berapa kali itu? Sering sih Ustaz kalau itu. Jadi ke tengah, kemudian dia tenggelam. Udah kalau misalnya 5 menit atau 10 menit orang itu nggak ada itu, lenyap gitu. Sering gitu? Iya, alhamdulillah. Paling berkesan itu. Jadi seolah-olah kita tuh, alhamdulillah kita bisa menyelamatkan nyawa orang gitu. Alhamdulillah. Jadi keberadaan kita berarti gitu. Gitu. Gak cuma kita nongkrong-nongkrong di laut doang gitu. Iya, jadi benar-benar keberadaannya tuh berguna gitu. Iya, gitulah. Itu biasanya kalau kan misalkan kita lihat nih ada orang sudah tenggelam gitu. Udah istilahnya nggak. Kita kesananya tuh juga pakai papan. Pakai papan yang surfing tadi tuh. Iya, pakai selancar. Kayak misalnya ada orang tenggelam di tengah kan. Mau nolonginnya kita pakai selancar. Semeter atau 2 meter kita papan yang kita bawa itu diselondorin aja, dikasihin sama dia. Kalau soalnya kan dia udah lemes lah, udah gitu. Sama saya sama Pian pakai itu papan, pegangin yang erat. Kalau Pian berenang sendiri aja gak apa-apa kan. Udah tahu ini kan arusnya ini ke sini atau ke sana. Mendingan kamu aja yang pegang papannya. Tapi kalau 2 orang tuh memang nggak kuat ya? Insya Allah kuat kalau misalnya buat pegangan doang. Ya. Itu paling berkesan itu ya. Iya. Jadi kalau menghayal bisa menyelamatkan orang seperti itu, Masya Allah. Rata-rata yang biasa tenggelam seperti itu usia berapa? 24, 22. Tapi tergantung juga sih. Tapi kebanyakannya kayak remaja-remaja kayak gitu. Remaja. Pernah menyelamatkan perempuan nggak? Pernah. Tenggelam kayak gitu? Pernah. Gimana itu? Ya kayak gitu, kayak bapaknya. Kalau misalnya, ya kalau gimana lagi ya, kalau misalnya nolongin bingung juga. Iya. Bingungnya, mau terpaksa juga. Mau kena juga, dipegang ininya sih. Yang di sini? Iya. Terus kita bawa berenang gitu? Kayak misalnya si cewek kan, kalau posisi cewek dipegang gini, kita nggak pegang papan sambil berenang gitu. Atau misalnya si cewek yang masih kuat, disuruh naik si papan aja sama saya diselondorin ke pinggir gitu. Kalau Pian berenang ke pinggir aja, nggak pakai apa-apa gitu. Nah, biasanya yang sering tenggelam gitu bukannya mereka tuh sendiri atau misalkan sama rombongan terus terpisah atau gimana itu? Ada 2, ada yang sendiri, ada rombongan. Kalau misalnya yang sendiri itu dia itu nggak tahu medan, nggak tahu posisi arus di mana dan mana tanda bahaya itu di mana gitu. Kalau misalnya yang rombongan itu kebanyakan ya ini kalau yang rombongan misalnya berlima berenang kan, saling menolong. Gitu. Saling menolong, kayak misalnya si yang tenggelam selamat, yang nolongnya ke bawah gitu. Pernah itu ada? Pernah gitu. Ngalamin itu. Jadi dia mau nolong, ketika yang tolong udah selamat, dia yang tenggelam. Nyampe 10 orang dulu, 10 orang. Enggak, orang mana ya? Deket sih, masih tetangga orang Sukabumi. Terselamatkan semuanya? Alhamdulillah semua terselamatkan. Pakai papan surfing itu? Ada sebagian teman gak pakai papan selancar gitu. Masya Allah. Berarti sering ya yang tenggelam seperti itu ya? Sering, kalau misalnya kita nggak fokus ini. Banyak ya yang mati lah. Kalau misalnya kita nggak standby di pantai. Ya. Nah itu kan kalau misalkan di satu keadaan, ada 2 orang yang tenggelam, pernah nggak? Dalam waktu yang bersamaan? Ada. Nah, terus gimana? Masih satu tempat? Iya, misalkan di depan Mas Bihan ini ada 2 yang tenggelam. Otomatis kan kita milih salah satu gitu. Pernah kayak gitu. Pernah. Nah, itu gimana? Jadi gini tekniknya. Jadi kalau misalnya misalnya cowok berdua ya tenggelam satu waktu itu. Ngambil dulu yang paling tengah. Yang paling jauh. Soalnya kalau misalnya
yang ngambil yang paling ini pinggir, otomatis si tengah lebih ini. Oh, karena gitu. sudah lebih lama ya? Iya, gitu. Soalnya kan posisi kalau kita ke tengah, si yang pinggir tuh nyamperin. Soalnya arus kan ke tengah. Oh iya iya gitu. betul. Jadi yang kalau kita ke tengah yang pinggir akan mendekat. Tapi kalau kita yang dekat yang tengah menjauh. Gitu. Makanya ada ilmunya juga ya? Ya ada. Makanya, bang tolongin. Santai aja, santai kata saya itu. Mendingan tolongin yang tengah dulu. Ntar soalnya yang ini ngikutin kita gitu. Itu tekniknya sih. Ada ya teknik ini, Masya Allah, luar biasa ini. Berarti kalau misalkan seperti ini, tadi kan Anda mengatakan nggak tahu arus ombak. Arus ombaknya. Itu gimana memperhatikan misalkan arus ombak ini berbahaya, ini enggak, ini... Itu ada ilmunya atau gimana itu? Kalau ilmunya sih nggak ada, cuma kita udah tahu aja ya. Kalau misalnya yang udah tahu kayak misalnya udang pantai gitu. Itu sudah udah intinya feelingnya udah tahu menyatu ya, udah dengan tahu alam misalnya gitu ya? soalnya ini arus di pinggir nih. Arus di pinggir kayak kelihatannya kan gelombang banget itu kalau arus di pinggir tuh. Kalau misalnya soalnya kan arus tuh ada dibagi kalau 3 kalau nggak salah 2 itu. Ada yang arus pinggir, ada yang arus di tengah itu. Soalnya kalau arus tengah ke tengah gitu. Yang berbahaya yang mana? Yang arus tengah itu, yang Tengah berbahaya itu. Kalau di pinggir gitu, cuma balik lagi. Bolak-balik. Arus pinggir tuh. Kalau ke tengah dia ngambil ke tengah gitu. Ada yang gitu. Berarti kalau yang tenggelam tadi itu rata-rata arus yang tengah tadi itu ya? Jadi itu panik sih, panik. Kalau misalnya nggak panik, kayak misalnya saya pribadi gitu, berenang, saya ke bawah arus. Mendingan kita pasrah aja ikutin arus ke tengah, jangan ke pinggir, jangan. Nah itu kan bukannya semakin berbahaya ke tengah? Enggak lah. Kalau saya pribadi, ke prinsip saya pribadi, enggak lah. Kalau misal ke tengah, ya bisa berenang, intinya bisa berenang. Kalau misal berenang ke tengah, kita nyantai aja ngikutin arus. Kalau misalnya kita lawan arus, kita capek. Oh, gitu. Intinya bisa berenang ya? Intinya harus bisa berenang. Jadi kalau napas habis gimana? Enggak. Ada tekniknya juga. Ada tekniknya. Kalau misalnya napas habis, kita nenggelamin sendiri kayak relax gitu. Pulang ke bawah, relax, udah kuat, ke atas lagi gitu. Luar biasa ilmu perlautan. Oh, jadi kalau misalkan kita masih agak di pinggir, kemudian kita menerobos ombak supaya kita nggak tenggelam, itu malah lebih capek ya, dibandingkan kita ngikutin arus. Iya, mending. Tapi kan ini bagi orang yang tahu berenang. Iya, yang tahu berenang. Kalau yang nggak tahu berenang kan bahaya. Ya bahaya banget. Ke lawan nggak bisa, ke tengah. Ya, udah di situ. Nggak tahu gimana nasibnya. Hina nilai. Apakah ada himbauan khusus misalkan setiap pengunjung yang datang, apakah mereka selalu diberikan pemberitahuan terlebih dahulu atau bagaimana? Kalau pembelian dahulu enggak sih, misalnya kalau misalnya si orang-orang udah berada berenang, tapi sebagian juga kalau misalnya ada si tamu, ada seorang-orang yang tamu itu, kita bisa juga dikasih tahu terlebih dahulu, kayak misalnya kalau misalnya keluarganya kalau bisa patuhi dulu tanya-tanya dulu sama si penjaga itu, kalau mau berenang di mana yang arah yang aman gitu. Kalau yang keduanya kita kasih saran gitu kan. Pakai toa gitu. Iya, pakai toa itu. Saya sering dengar itu. Pakai toa gitu. Nah, kalau orang pengunjung baru kan dia nggak pernah berpikir arus mana yang berbahaya, tanda mana yang berbahaya atau tidak. Intinya nyari tempat aja yang bagus di mana. Kemudian setelah itu udah berenang di situ. Kebanyakan kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Asli. Ya langsung disamperin. Langsung kita samperin. Kasih himbauan gitu. Mendingan kamu berenangnya di sini aja, jangan di sini soalnya tempat bahaya. Mendingan cari aman lah gitu daripada kita harus langsung dia tenggelam gitu. Itu luar biasa orang-orang yang menjaga pantai itu ya. Karena saya pun pernah waktu ke sana pengen ke sini, kemudian ada yang larang. Bilang ke arah sana. Saya dalam hati, siapa sih ini? Iya, kebanyakan karena mereka gitu. nggak tahu ya. Kayak gitu. Terus saya minta maaf. Apa sih? Emang juga kayak gitu, Kebanyakan orang kayak ngelawan lagi gitu. Apa sih?
urusan saya katanya, kebanyakan kayak gitu. Padahal kan kita niat baik. Niat baik kan. Ini perlu ditahu nih para pengunjung Pantai Pelebuhan Ratu, ketika ada yang beberapa orang mungkin di pinggir pantai yang menghimbau, memberitahu, intinya ditaati karena mereka lebih tahu lokasi. Iya kayak gitu, menghargai lah gitu. Ini udah nggak tahu melawan lagi. Iya, udah tahu lawan udah tenggelam, mau tahu rasa kan. Kita juga yang aduh. Nah, biasanya kalau habis nyelamatin gitu ya, misalkan nyelamatin, kemudian ada keluarganya lah misalkan, pernah diberi apresiasi apa gitu? Kalau itu sih paling dia ngasih seikhlasnya kita, maksudnya dia ini buat misalnya beli makan atau gini. Pernah ya, gitu? Pernah juga, ya saya terima lah gitu lah. Padahal isinya kita kan cuman nggak ada selamat udah alhamdulillah senang gitu. Iya. Mungkin dia tanda terima kasih. Berarti ya pengertian aja ya. Gitu lah. Kalau yang nggak ada nggak apa-apa gitu, nggak harus minta gini. Enggak. Dan itu banyak sekali ya, mesti sudah menyelamatkan, udah gitu aja biasa aja. Udah biasa aja. Yang penting ya si korban selamat aja gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Terus Anda ini kan misalkan hari Sabtu Ahad ada di sini. Sebagai pegawai juga di sini. Itu gimana pekerjaan di sana? Paling sama temen sih, di handle-nya sama temen. Di handle sama teman. Berarti Sabtu Ahad selalu ada ya? Padahal ada. Ini kan pantai itu kan panjang, banyak lokasi. Misalkan Mas Fihan di lokasi tertentu, lokasi yang lain gimana? Ada, masih banyak juga. Kayak misalnya lokasi Tepus, ya itu masih ada tanggung jawabnya masing-masing. Berarti setiap lokasi ada penanggung jawabnya. Iya, kayak penjaga gitu, ada gitu. Dibagi-bagi kayak gitu. Oh, berarti terpantau itu ya? Iya. Oh, luar biasa itu ya. Dan itu nggak ada bayaran dari pemerintah seperti itu ya? Kalau yang lain sih ada. Ya, sebagian ada yang terlingkup dari pemerintah gitu. Ada. Kalau yang itu relawan ya relawan yang senang gitu ya, senang. Puas satu kan ya hobi juga kan di pantai kan, surfing gitu. Jadi ya sekalian aja gitu. Tapi kalau korbannya perempuan nggak pernah nyuri kesempatan ya? Oh enggak lah. Ya tapi kalau misalnya nggak sengaja kan gimana lagi? Iya. Itu namanya kalau dalam kaidah dalam hukum Islam itu memang ada namanya dalam keadaan darurat, maka hal-hal yang sebenarnya nggak boleh jadi boleh. Oh boleh gitu. Ad-darurat tubihul mahdhur. Misalkan ya kita di hutan nih misalkan nggak ada makanan lagi, ada makanan yang haram misalkan daging babi lah misalkan ada. Hanya itu, nggak ada bekal lain. Maka daging babi itu ketika kita nggak makan, kita ini tahu akan meninggal. Maka harus dimakan sesuai dengan kebutuhan. Maka sesuatu yang haram dalam keadaan darurat dia boleh. Seperti misalkan yang memegang perempuan tadi ya, apalagi tadi dipeluk gini ya, harus dipegang lehernya. Ya. Nah, kalau ini kan nggak boleh. Cuman karena dalam keadaan darurat, maka hal itu boleh. Ad-darurat tubihul mahdhur. Dalam keadaan darurat, hal-hal yang mahdzur, hal-hal yang dilarang, hal-hal yang haram bisa menjadi boleh sesuai dengan kadar kebutuhannya. Tapi kalau sudah di pantai jangan kalau sudah di pinggir. Berarti yang tenggelam seperti itu nggak terhitung lagi ya? Sudah pernah ditolong itu ya? Iya, banyak dari 2013 itu. Orang tua nggak khawatir misalkan Mas Fihan ke pantai main terus? Kalau dulu ya waktu SD kelas 6 kalau masih inget, sama bapak digebukin. Digebukin ya. Ngapain di pantai, katanya kan bahaya gitu kan. Kesini si bapak tahu dari orang bahwa Fihan bisa surfing, suka nolongin orang, ya kita dibebasin gitu. Dibebasin. Kayak adik sendiri si Odeb gitu, dibebasin karena sudah percaya ya. Iya. Ya orang tua mana sih yang nggak khawatir sama anaknya kalau main di pantai seperti itu, apalagi ini nyawa ini loh, ombak ini. Tapi Masya Allah, Anda salah satu orang yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk punya kelebihan di air lah ya, menolong orang. Nah kalau misalkan ini Anda di tengah laut berenang pagi sampai sore, tahan nggak itu? Tanpa berenang aja gitu? Berenang? Wah, enggak itu kalau misalnya itu. Enggak ya?
Enggak itu. Kira-kira batas kemampuannya sampai berapa jam? Misalkan Nggak pakai selancar itu. Iya, terombang-ambing nih ya. Terombang-ambing. Terombang-ambing di tengah laut misalkan. Itu kira-kira tahan maksimalnya berapa jam? Paling kalau nggak pakai papan selancar gitu, paling 2 jam, Sat. 2 jam ya. Capek juga. Soalnya capek banget itu. Soalnya apa? Capeknya itu kita ngelawan arus. Ngelawan arus ya. Sambil kita kan berenang kayak bebek gitu. Capek banget kalau pakai selancar. Nyampe jam 7 nyampe jam 1 juga bisa. Jam 7 sampai jam 1 siang. Itu di tengah laut aja. Tengah laut. Main sama ombak. Iya, main sama ombak terus. Soalnya seneng banget itu kalau misalnya dapat ombak. Semakin tinggi semakin senang. Wah, itu semakin kita dapat ombak bagus semakin wah kita terus ya semangat nih. Seperti itu. Kalau misalnya malah makin takut, orang malah makin senang ya. Itu ada yang jual apa? Kayak yang second, yang bagus, yang baru juga ada. Nyampe harga motor juga ada. Ada juga? Ada apa? Berapa yang paling mahal itu? 15 juta. 15 juta ada? 15 juta, Bedanya 20 apa? juta. Bedanya itu dari kualitas. Kalau misalnya dari kualitas tuh, emang sih kelihatannya sama-sama aja ya papan surfing itu. Tapi dari merek itu ada kualitas, ada kelebihannya tertentu gitu. Kayak misalnya si merek ini kelebihannya kuat gitu. Kuat banget gitu. Kalau misalnya yang merek ini ya standar lah. Yang standar Paling yang standar harganya 5 juta ya. 5 juta 5 aja. juta ya. Lumayan juga mahal kalau bagi saya. Ya, nggak pernah itu sih, nggak pernah. Tapi kalau orang butuh kan, kalau orang butuh sesuatu, berapapun harga pasti dia. Iya. Karena dia sesuai dengan keinginannya. Kayak gue pribadi beli second juga pernah 2 juta. Udah yang second itu. Yang second itu 2 juta. Biasanya yang second siapa yang habis pakai? Kayak turis ya. Turis. Misalnya turis dari sana, ada yang kayak nge-guide kita, misalnya temen nge-guide, si turis tuh ngasih ke yang guide temen kita. Yang si guide temen, jual. yang guide sering gitu jual ya? ke pihan gitu. Ya sering gitu. Oh, berarti misalkan ada turis, Anda jadi guide-nya aja biar dapat. Pernah gitu nggak? Pernah ya. Dikasih? Pernah. Dikasih atau nggak ngasih? Dikasih. Dikasih. Tapi nggak mengharap atau mengharap? Enggak lah. Ini maksudnya kayak tanda berterima kasih lah dia tuh. Udah nemenin ini tuh setiap hari kayak pas ininya misalnya makannya ditemenin, mandi di pantainya temenin gitu. Bisa Kayak bahasa Inggris? sedikit ya. Sedikit. Kalau misalnya dia bicara Paham ya? paham ya. Yes no. Yes, aja ya. Paham sih kalau misalnya di lingkupan pantai ya. Kalau misalkan mereka itu beli ya, surfing kemudian makainya sehari itu atau misalkan selama dia ada di pantai itu aja. Habis itu udahlah di. Iya, dia di pantai aja. Di pantai. Kenapa mereka nggak sewa? Nggak sewa. Itu tergantung kalau misal punya pribadi. Kalau bisa punya pribadi dipakein sama orang lain, kita kan nggak tahu orang itu makainya kayak gimana gitu. Jadi iya benar-benar ya. Iya. Udahlah kalau dijual kan udah aman gitu ya. Gitu. Ada yang sewa juga ada sih. Oh, yang sewa juga ada. Ada. Hitungannya per jam berapa? Per jam 200 ya. Per Kalau jam nggak 200. salah ya. 200. Mahal juga ya. Kalah mobil nih. Mobil tuh 200. sehari 300 atau 350 mobil loh. Sejam itu 200. Sejam 200. Belum sewa papannya atau 100. Loh, yang tadi sewa apanya tuh yang 200? Itu per jamnya. Per jam. Ngeguide-nya kayak ngedorong itu. Oh, papannya beda lagi. Beda lagi. Kalau misalnya plus ngedorong papan itu hampir 400-300 ya. Sejam. Per jam itu. Oh, jadi kalau misalkan kita sewa surfing itu berarti sekalian ada yang bantuin. Kayak nge-guide. Kalau misalnya si turis itu pengen belajar surfing nih, ngelewatin sama pihan. Ya pihan dia nggak bawa papan, kecuali dia bawa papan sendiri. Dia nggak bawa papan. Sama-sama tawarin ini ada papan, bisa disewa harganya sekian dan belum terhitung sama guide juga gitu. Oh, kalau misalkan yang sewa tanpa guide bisa? Ada juga kalau kecuali itu si turisnya udah bisa. Udah bisa gitu. jago ya. Kalau udah jago udah nggak perlu guide lagi ya. Biarin aja ya. Kalau patah pasti diganti dia. Harus ganti. Pernah patah gitu? Pernah. Kalau patah gitu, dia Itu diganti. Terbuat dari apa sih? Kayak bahan ini, bahan kapal ya. Kayak fiber ya. Kayak fiber gitu. Resin kan bahannya itu katalis. Oh, jadi kalau mereka pakai sewa patah
ganti gitu, tanggung Ganti jawab. patah atau ganti harga? Ganti, paling ada juga yang ganti harga, ganti misalnya, oh saya nggak sanggup bayarnya, mendingan saya benerin aja, ada kan Oh, servisnya. itu bisa Ada, diperbaikin. bisa. Di servis, pengen saya servis aja, soalnya nggak ada uang lagi gitu. Misal di servis sama dia, terus kembali lagi ya utuh lagi kayak gitu. Tapi sebagus manapun nambal itu kan pasti nggak sebisa Sih. semula. Tapi sih kalau misalnya yang bagus, yang servisnya, insya Allah sih Insya Allah. tahanlah setahun 2 tahun mah. Gitu. Kalau nggak dipakai mah seumur hidup kita. Ya kalau nggak dipakai semua itu nggak tahan. Berarti sampai sekarang masih suka surfing gitu ya? Alhamdulillah, itu hobi kedua itu, hobi kedua. Hobi pertamanya apa? Nyanyi. Suka nyanyi? Nyanyi. Serius? Serius. Nyanyi gitu, manggung ke panggung. Mau nyari panggung? Lebih menguntungkan mana? Nyanyi atau Surfing. surfing? Nyanyi sih. Nyanyi. Nyanyi. Oh gitu. Benar. Nyanyi. Kalau surfing cuma just for fun lah. Kalau nyanyi? Wah, itu agak sedikit ada lah buat ini. Kan berarti suaranya bagus. Sama. Udah ganti hobi dari nyanyi ke ngaji aja coba. Sama gitu. Iya. Bisa. Kayaknya kalau suara ini kan bagus ya kalau orang diberikan kelebihan suara. Yang paling bagus tuh dipakai ngaji bagus tuh. Iya. Coba baca surat Al-Fatihah. Langsung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, Masya Allah bagus. Nah, tinggal hukum tajwid yang sedikit. Gemetar. Kan jarang Berkeringat ya. ngaji. Kan jarang dengar ngaji. Kalau ngaji gitu mantap. Dunia akhirat. Insya Allah. Memang sering nyanyi. Di mana sering nyanyi? Kalau buat ya event sih kota ke kota, saat misalnya kita ke Sukabumi. Paling jauh Ya paling ke Bandung. berapa tarifnya? Kalau tarif sih masih ini ya. Belum kayak band-band besar gitu, paling besar 8 atau 8 atau 5 ya. 8 atau 5. Berarti itu untuk satu grup. Iya, grup. Ntar dibagi lagi. Sama kru juga. Berapa personelnya? 8 ya. 8. Sampai sekarang masih juga. Masih. Ya kalau libur kerja manggung, ada manggung gitu. Oh, kemarin kan yang pernikahannya Anggi ya? Sama itu. Sama teman-teman. grup-grupnya itu. Gitu. Oke, begini, per bulan dapat dari nyanyi berapa? Per bulan? Paling 1 juta lah. Per bulan itu kalau misalnya job ada juga, tergantung job. Tergantung job. Paling minimal? 500. Paling maksimal? 300. Gimana paling minimal 500? Paling maksimal 300. Terbalik. Makin mana? Paling minimal paling sedikit paling 300 ya. 300. Paling banyak? Paling banyak 500. Kalau paling banyak ya 1 juta gitu pernah. Terus 500 apa tadi? Paling minimal sama paling maksimal. Paling minimal 300. Paling maksimal? Ya 500 ya. Paling maksimal? 500. 500. Nah, meskipun itu enggak tetap tergantung job juga. Tergantung job juga. Bagaimana kalau misalkan resign dari nyanyi, saya bayar paling minimal. Ya, 300. Bulan. Mau nggak? Insya Allah. Serius. Berhenti dari nyanyi. Saya bayar paling minimal uang yang didapatkan dari nyanyi. Agak berat ya. Agak berat ya. Hah? Siapa bosnya? Saya telepon bosnya nih.
Bosnya masih pengantin baru itu. Oh, Manajernya. manajernya. Kalau mau saya berani. Harus bertimbangkan ya. Gimana? Nanti saya dapat pahalanya, saya ajarin ngaji. Ntar kita mau rotal di sini. Berat sebetulnya. Pikirkan dulu. Insyaallah lah, pikirkan dulu lah. Ya, pikirkan dulu. Aduh, Nah, kita santai aja. ya. Ngasik, ngobrol asik. Iya. Saya nggak bisa memaksakan meskipun saya nggak suka nyanyi, saya nggak bilang, oh berhenti dari nyanyi ini. Saya dengan cara yang seperti tadi, kalau mau dunianya dapat, akhirnya dapat. Bisa. Kalau perlahan ya, insya Allah. Insya Allah lah. Nah, mudah-mudahan. Insya Allah. Mudah-mudahan dapat hidayah tercepat kita. Sekarang usia berapa? 24 tuh. Lahir 24 tahun 97. 97. Berarti pendidikan akhir di SMA. SMA Pelabuhan. Iya. Masih dekat kampung. Masih dekat kampung. Sampai sekarang belum ada kepikiran mau nikah. Insya Allah 2 tahun lagi. Hah? Insya Allah. Insya Allah 2 tahun lagi. Udah punya calon? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Sambil ikhtiar juga kan. Iya. Jadi sebenarnya kalau laki-laki fokus kerjaan, ngumpulin duit, sudah ada kerjaan tetap, ngumpulin duit, karena biasanya kalau kita melamar, ditanya sama calon mertua, punya kerjaan apa? Minimal tuh ada kerjaan tetap, kemudian keseriusan, tapi kan sudah insya Allah bisa kerjaan tetap ya. Jangan boros ngeluarin sesuatu yang tidak berguna, apalagi masih bujang. Masih Biasanya kalau masih bujang itu, ini pengalaman pribadi ya. Karena sekarang saya nggak bujang lagi. Kadang kita punya duit, misalkan 1 juta ini, kita punya 1 juta gitu ya. Jadi nilai 1 juta ini bagi orang yang misalkan masih bujang, biasa kita ngeluarin habisin nyantai. Tapi kalau udah nikah, antum sudah punya keluarga, itu antum akan berpikir dulu. Uang sejuta benar-benar dikeluarkan, dihabiskan untuk hal yang berguna gitu, buat kebutuhan. Kalau misalkan masih bujang, udahlah beli apa enak gitu ya. Kalau misalkan sudah nikah, ini bagi kalau misalkan saya pribadi, benar-benar kalau bisa yang sesuatu yang bermanfaat. Jadi seperti itu. Jadi sampai sekarang benar-benar ditabung. Tapi ini berbeda lagi kalau mungkin orang yang punya duit banyak banget. Betul. Zaka itu kalau udah pas-pasan gimana ya? Udah pas-pasan. Jadi pas-pasin aja lah gitu. Ada kaidah yang harus dipahami baik ini. Qalilun yughnikum khairum minal katsiri yulhikum. Sedikit tapi mencukupi itu jauh lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Ini kaidah harus dipahami ya. Kita diberikan rezeki yang sedikit tapi cukup, itu masya Allah luar biasa. Daripada kita diberikan harta yang banyak banget tapi dengan itu kita lebih jauh dari Tuhan, nah itu lebih buruk. Tapi lebih baik lagi banyak dan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunianya dapat, akhiratnya dapat. Gimana tawaran saya tadi? Masih pertimbangkan. Ada telepon manajer gimana ini? Manajernya siapa? Anggi? Iya. Anggi? Iya. Saya telepon mau. Pasti bingung dia juga. Gak ada vokalis di mana. Kan kalau ninggalin, saya vokalis, ninggalin. Kan duduk-duduk. Mereka kan sudah punya kerjaan tetap. Cuman gak ngapa-ngapain, saya nambahin 300. Enak kan? Nggak manggung, nggak apa. Ngaji aja gitu. Dunia dapat, pahala dapat. Coba santai-santai aja. Ini dilihat Anggi nanti. Iya. Aduh. Gimana para fans harus minta profesi? Saya ini mengarahkan ke arah yang lebih baik. Iya. Tapi santai aja, ini bawa santai. Ya intinya tadi sangat luar biasa sekali ya. Jadi yang saya jadikan titik berat itu ketika Anda menjaga pantai dan itu sebagai relawan ya, tidak digaji. Kemudian sudah kita banyak bantu, kadang ada yang emosi, ada yang marah, harus sabar. Kita harus sabar. Kalau nggak sabar udah biarin aja pada. Kalau kita mau cuek aja gitu ya, biarin aja gitu ya. Mudah-mudahan itu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita nggak tahu orang memiliki
kebaikan yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, mungkin hal ini saya baru tahu sekarang nih. Antum, tadinya saya tahu menjaga pantai itu dibayar. Enggak. Nah, ternyata Anda bilang sebagai relawan, sudah itu sering dimarahin lagi. Dan lain sebagainya, Masya Allah, luar biasa. Apalagi yang saya dengar sebelumnya, Antum pernah mengevakuasi jenazah yang sudah hilang. Ya. Dan yang Antum sampaikan tadi itu, sering sekali menyelamatkan orang yang sudah tenggelam gitu, laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya itu, Masya Allah. Saya sendiri belum pernah seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini semua menjadi amal kebaikan. Amin. Ya. Amin. Amal kebaikan di akhirat nanti dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ini untuk sesi yang pertama. Mudah-mudahan kedepannya Ada part 2 ya kita. Dan saya akan tanyakan kembali tawaran saya. Aduh, gak berat ya. Dunia akhiratnya dapat. Baik, saya terima kasih sekali. Ya, terima kasih kembali kepada Mas Fihan Muhammad Soleh yang mungkin lebih dikenal dengan sebutan Uwe. Ya, mudah-mudahan Anda kedepannya bisa jadi lebih baik, mendapatkan istri sesuai dengan keinginan, yang berbakti pada suami, ya, dan juga mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Baik, kita ketemu lagi di part yang kedua. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.